Assalamualaikum, selamat sore. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Prijanto SPD dari SMP Negeri 2 Kayan Hulu. Saya Ruri Nurul Hidayati SPD dari SDN 03 Nangapaya. Dan saya Rina SPD SD dari SDN 7 Sintang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar Bu Ruri? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah agak dingin Bu, tapi ya sehat-sehat lah yang penting Bu. Nah, begini Bu, apa hari ini Ibu kan akan melakukan coaching ya? Iya, Pak. Kemudian sebelum melakukan proses coaching tadi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Iya, Pak. Oke, jadi begini Bu, pada proses coaching ini nanti antara coach dengan coachee akan saya amati. Nanti Ibu dengan Bu Rina akan saya amati dan akan saya tanya, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya, Pak. Paham Bu ya? Kemudian pertanyaannya begini Bu. Yang pertama ya, apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan Delta 1 Bu ya? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Kemudian jangan lupa juga nanti Ibu menerapkan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian Bu, baik Bu, pertanyaan pertama ya Bu ya. Kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Ya, pastinya yang ingin saya kembangkan tuh kompetensi inti coaching ya, Pak. Seperti presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, dari ketiga tadi Bu, mana yang akan Ibu ambil atau Ibu terapkan dalam coaching? Yang akan saya ambil yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi dari tiga itu Ibu akan mengambil dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, nanti dalam proses coaching nanti saya akan mengamati, menilai, dan nanti kalau diperbolehkan saya akan memberikan masukan, saran ya terhadap proses coaching yang nanti Bu Ruri sama Bu Rina lakukan. Saya kira itu Bu ya. Oh, iya. Nanti setelah ini Bu Ruri bisa langsung melakukan coaching dengan Bu Rina. Saya menyaksikan di belakang. Oh iya. Selamat pagi Bu Rina. Oh pagi. Oh iya, selamat pagi juga Bu Ruri. Apa kabarnya hari ini Bu? Luar biasa baik Bu kabar saya. Ya, alhamdulillah. Kemarin Ibu menghubungi saya katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu hari ini. Ya betul Bu Ruri, ada yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti dengan cara kita berbagi saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya alami gitu. Oh ya, mudah-mudahan ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembicaraan Ibu hari ini dari proses pembicaraan kita ini Bu? Iya, saya mempunyai tujuan dengan cara saya menyampaikan permasalahan saya nanti supaya gitu ya, apa yang saya sampaikan nanti mendapat jalan keluar yang terbaik gitu ya, dan semoga tidak akan terulang lagi oleh anak-anak saya. Oh iya. Gitu, anak didik saya. Jadi permasalahannya itu seperti apa Bu? Nah jadi gini Bu, di sekolah kami ini, jadi kami ini lumayan banyak muridnya Bu. Nah
Dan juga kami ini sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Salah satunya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Saya rasa juga di sekolah yang lain juga ada, Bu ya. Cuman sudah beberapa hari ini ya saya perhatikan itu tingkah pola anak ini agak berbeda gitu, Bu. Nah, kemarin tanpa disadari juga saya melihat ada anak yang tanpa disadari habis jajan gitu kan, terus dia itu langsung dibuangnya di mana dia berdiri gitu, Bu. Tidak lagi memikirkan oh iya ini sampah dibuang pada tempatnya, tidak seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadi permasalahan saya, padahal Bu kami di sini itu sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas gitu, Bu ya. Nah, selain keyakinan kelas itu juga kami di sini sudah menerapkan yang namanya kebersihan. Itu kalau hari Jumat itu kami melakukan operasi semut itu dilaksanakan dari jam 7 sampai jam 7.15. Nah, itu setiap hari Jumat. Nah, pada hari-hari lain, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu sebelum melaksanakan proses pembelajaran kami juga sudah menerapkan yang namanya bersih-bersih dulu sebelum masuk kelas. Jadi 5 menit waktunya itu. Jadi semua anak-anak begitu bel bunyi semuanya itu keluar dari kelas membersihkan di lingkungan kelasnya gitu, Bu. Nah, tapi itulah yang menjadi permasalahan saya, Bu. Jadi saya berpikir kenapa ya ini anak gitu kan sudah diterapkan peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu kan, buanglah sampah pada tempatnya, tapi kenapa kok dia masih santai gitu, Bu, membuang sampah itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, Bu, berkaitan dengan kebersihan juga nih. Kalau di kelas saya itu kan saya kebetulan di sini wali kelas 5. Nah, kami juga di dalam kelas itu sudah membuat peraturan piket kelas gitu, Bu ya. Nah, sesuai dengan hari, misalnya hari Senin ada 5 anak yang bertugas piket. Nah, ternyata masih juga yang tidak sadar itu, Bu, dengan kebersihan lingkungan kelas. Pada beberapa waktu yang lalu saya itu mendapat laporan dari anak-anak saya. Mereka mengatakan bahwa yang namanya si ayah itu sudah beberapa kali tidak melaksanakan piket. Jadi mereka melapornya gini, katanya, Bu, Ibu tahu enggak, katanya si ayah sudah sering kali, Bu, enggak piket gitu kan. Kemudian saya tanyakan, kenapa ayah, benarkah ayah gitu kan. Ayahnya menjawab, iya Bu, kan enggak disengaja Bu, kata dia. Terus kalau tidak sengaja itu 1 kali, saya bilang, tapi kalau sudah beberapa kali artinya disengaja. Enggak Bu, dia bilang kan, tidak disengaja. Nah, itu jadi setelah anak-anak melapor kepada saya tindak lanjuti dengan saya panggil kan si ayah tersebut. Kemudian ayah menceritakan kejadian pertama, katanya waktu itu banyak keluarga yang datang ke rumah sehingga dia tidurnya sampai jam 10 malam, terus pagi-paginya itu bangunnya kesiangan sehingga tidak melaksanakan piket. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu katanya gara-gara main HP gitu kan, Bu, main HP sampai malam juga. Akhirnya pada saat jam dia piket gitu, nah di situ dia juga jadi bangunnya kesiangan sehingga dia tidak melaksanakan piket. Nah, itu jadi Komplit sekali ya masalahnya, Bu. Iya. Mana tadi Ibu bilang awal di sekolah Ibu sudah menerapkan budaya positif, kemudian sudah melaksanakan keyakinan kelas, tapi masih ada siswa yang buang sampah sembarangan, kemudian tidak sadar dengan piket kelas juga, padahal sudah dilaksanakan operasi semut dan bersih sebelum masuk ke kelas. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang mempengaruhi kejadian tersebut, Bu? Kenapa bisa seperti itu gitu? Nah, kalau menurut saya nih, Bu, menurut cara pandang saya itu kemungkinan besar dari kesadaran mereka, Bu. Yang benar-benar kesadaran mereka ini masih sangat-sangat kurang. Walaupun mungkin mereka taraf dari usianya memang masih kecil gitu, Bu ya, kelas 1, kelas 2, yang artinya kita harus memberitahukan mereka itu berkali-kali baru mungkin mereka paham gitu. Oh gitu, Bu. Iya. Jadi karena kesadaran mereka yang Iya, masih masih kurang gitu, Bu. Jadi kira-kira
apalagi yang harus Ibu lakukan untuk menuntaskan masalah ini gitu? Nah, saya berencana gini Bu, saya kedepannya ini rencana saya akan memberitahukan hal ini kepada kepala sekolah, kemudian nanti dari situ mungkin akan ditindaklanjuti, kami akan mengumpulkan komite berserta dengan orang tua dengan tujuan supaya nanti anak-anak bukan hanya di sekolah saja kita terapkan untuk menjaga lingkungan, tapi dari rumah juga mereka harus sadar gitu kan Bu. Nah, itu yang menjadi rencana saya Bu. Jadi Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite juga seperti itu ya Bu. Iya. Nah, jadi kira-kira siapa saja yang bisa diandalkan nanti Bu selain dari ini kepala kepala sekolah yang bisa mengingatkan Ibu gitu. Ya, yang menjadi andalan kalau di dalam lingkungan sekolah itu yang pasti rekan sejawat Bu ya, guru-guru, wali-wali kelas gitu kan, kemudian juga penjaga sekolah juga termasuk, kemudian ibu-ibu kantin yang bisa menjadi andalan saya. Ya, jadi yang bisa Ibu andalkan nih kepala sekolah, rekan sejawat, ibu kantin beserta penjaga sekolah gitu ya Bu. Iya betul. Nah, kira-kira dari pembicaraan ini sudah ada gambaran belum untuk yang akan dilakukan ke depannya begitu Bu? Iya, baik Bu. Jadi apa yang sudah kita bicarakan ini dan saya juga sudah menyampaikan apa yang menjadi problema saya, ya saya sudah mendapat gambaran lah. Berarti dengan apa yang sudah saya ceritakan kepada Ibu secara tidak langsung juga saya sudah mendapatkan solusinya gitu Bu ya, dengan cara akan berbicara kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya juga akan mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memanggil orang tua beserta dengan komite seperti itu Bu. Oh iya Bu, alhamdulillah ya Bu sudah ada gambaran untuk kedepannya gitu. Saya kira karena waktu juga yang membatasi kita ya Bu. Iya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita mengobrol lagi gitu ya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Ruli Sama-sama untuk Bu. masukannya. Oke, selamat sore Bu Ruri. Selamat sore Pak. Tadi Bu Ruri kan sudah melakukan proses coaching ya dengan Ya, Bu Rina. Kira-kira menurut Bu Ruri tadi sudah tercapai belum apa pengembangan yang diinginkan tadi? Ya, alhamdulillah sudah tercapai Pak. Tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan dan mengidentifikasi permasalahan, juga sudah mencari rencana aksi, memunculkan rencana aksi dari Koci. Kemudian saya juga sudah menanyakan tentang tanggung jawab yang akan dilakukan, akan rencana aksi ke depannya gitu Pak. Berarti sudah ditemukan solusi tadi Bu ya, apa yang dihadapi oleh Bu Rina Bu ya. Nah, begini Bu, kemudian saya akan membacakan hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Tadi Ibu telah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya, sudah sesuai. Kemudian dari hasil pengamatan tadi yang saya lakukan dan yang telah Ibu praktekkan dalam coaching tadi ya, bagaimana menurut Ibu coaching yang telah Ibu lakukan dengan Bu Rina tadi? Ya, coaching tadi berjalan cukup lancar gitu Pak. Bu Rina sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu Pak. Ya, oke. Berarti dari hasil coaching tadi sudah ada terbayang ya Bu, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa dari guru tadi? Sudah Pak, saya akan mendalami alur tirta, kemudian saya juga akan mendalami tentang kompetensi inti coaching, itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke Bu, jadi setelah supervisi, setelah pengamatan yang tadi saya lakukan dari proses coaching tadi,
Kemudian untuk selanjutnya ya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengetahui rencana tindak lanjut dari atau oleh Bu Rina tadi? Yang saya lakukan, mungkin saya akan berkoordinasi lagi dengan Bu Rina, menanyakan bagaimana penerapan aksi nyatanya, rencana aksinya tadi gitu Pak, dan pertanggungjawabannya terhadap rencana aksinya itu, begitu Pak. Oke Bu, baik ya. Jadi tadi rangkaian supervisi sudah kita lakukan Bu. Saya kira cukup ya apa yang kita lakukan ini ya. Nanti saya Bu Ruri dengan Bu Rina nanti akan berkomunikasi bagaimana tentang rencana tindak lanjut dari hasil coaching ini. Saya kira itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.